Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, muslimat rahimakumullah. Salah satu pintu masuk syaitan, iblis ke dalam hati manusia adalah sifat sombong, atau dalam bahasa Arab disebut al-kibr, at-takabbur, dan istikbar. Bahkan inilah pintu utama. Sombong adalah dosa pertama yang terjadi di muka bumi ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud sebagai tanda penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semuanya bersujud kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan, dia menolak, dan dia bersikap sombong, maka termasuklah dia dari golongan yang kafir. Apa yang menyebabkan iblis laknatullah alaih enggan untuk sujud atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Adam alaihissalam? Diabadikan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah bertanya, apa yang menghalangi engkau wahai iblis tidak mau sujud kepada Adam? Kemudian dia menjawab, ana khairum min, karena aku lebih baik, lebih mulia daripada dia. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, sifat sombong inilah yang diwariskan kepada umat manusia sampai hari kiamat kelak. Inilah yang diwarisi oleh orang-orang yang menolak, menentang kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi penyebab terhalangnya hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh dalam sejarah, Fir'aun juga enggan menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam adalah karena sifat sombong. Dia merasa dirinya hebat, bahkan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Begitu juga Namrud enggan untuk menerima seruan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy juga enggan untuk menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena sifat sombong. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang hebat. Dia adalah
anak yang baru tumbuh. Bahkan mereka tidaklah diperhitungkan di kalangan para pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu. Demikianlah seterusnya kaum Yahudi juga menolak kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena mereka menolak kebenaran dari Allah, akan tetapi mereka gengsi. Mereka merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak patut untuk menjadi pengikutnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kibr didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan di sini ulama menyebutkan ada 3 jenis kesombongan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah kesombongan yang hanya sebatas di dalam hati, tidak nampak secara lahiriah. Orangnya nampak tawadhu, rendah hati, tetapi ada al-kibr, rasa sombong dalam dirinya, dan inilah tingkatan yang paling rendah. Yang kedua, ada takabur yang dinampakkan. Misalnya memamerkan kelebihan yang dimiliki berupa kekayaan, kekuasaan, kecantikan, ketampanan, kekuatan, keilmuan, dan seterusnya. Bahkan ketika dia berkumpul dengan orang lain, dia cenderung selalu mau memamerkan kelebihan-kelebihan yang dia miliki, ya, perhiasan, atau mungkin mau menampakkan smartphone-nya yang mewah, yang mahal, kendaraannya atau rumahnya. Nah, ini bagian daripada al-kibr yang kedua. Yang ketiga adalah sikap sombong yang selain ditampakkan secara lahiriah juga diucapkan dengan lisan. Dia membangga-banggakan dirinya, bahkan dia kadang-kadang membuat cerita untuk melebih-lebihkan dirinya, melebihi yang sepantasnya. Nah, biasanya orang yang seperti ini orang yang memiliki kekayaan, ya, jabatan, keilmuan, bahkan juga tidak sedikit menimpa para ulama. Ketika ada yang lancang lisannya untuk meremehkan orang lain, ya, menunjukkan kehebatan dirinya, wal'iyadzubillah, maka yang namanya sifat sombong ini tidak ada yang bisa selamat darinya kecuali hanya orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang tidak bisa digoda oleh syaitan itu adalah orang-orang yang ikhlas. Karena ketika kita menampakkan ketawaduan secara lahiriah, tapi ada perasaan bangga dalam diri kita, maka sesungguhnya itulah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidaklah layak masuk surga seorang hamba yang ada sedikit perasaan sombong di dalam dirinya. Kenapa sombong begitu dicelah dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang menyombongkan diri. Pertama, karena manusia adalah makhluk yang lemah dan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang sempurna. Maka tidak ada yang pantas menyombongkan dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena segala bentuk nikmat, karunia, kelebihan yang diberikan kepada seorang hamba
adalah semata-mata sebagai wujud kasih sayang, sifat pemurah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya semua itu disikapi dengan rasa syukur. Kemudian yang ketiga, kenapa kita tidak boleh meremehkan orang lain? Karena setiap keadaan seorang hamba tidak terlepas dari takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita meremehkan orang lain itu seolah-olah kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ada beberapa hal yang dibolehkan untuk seseorang memiliki sifat takabur atau sombong, bangga diri, yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga Allah SWT melindungi kita, menyelamatkan kita dari penyakit sombong, al-kibr, at-takabbur, wal-istikbar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.